Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan ilmunya bisa masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran, dan diamalkan dalam sehari-hari. Dan hari ini kita belajarnya tentang pendidikan Pancasila. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, hari ini siapa yang tidak hadir? Adila. Adila? Habis siapa lagi? Tadi ada yang tadi sakit, ada pulang si siapa Ayunda ya. Kemudian ada teman-teman kalian yang mengikuti kegiatan latihan gelar senja juga ya. Oke. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, hari ini oh ya, sebelum itu Ibu ada menampilkan gambar. Salah. Dari yang ini dulu. Kira-kira itu gambar orang sedang apa? Antri. Sedang antri. Antri apa? Ini? Ya, ini. Bis. Ada rambu apa ini? Penanda apa? Bis. Ya, orang sedang antri untuk naik transportasi umum, bis. Nah, mereka sedang antri. Itu gambar pertama. Yang gambar kedua. Ini. Berbagi. Kira-kira sedang apa? Berbagi sembako. Tapi berbagi sembakonya tertib atau tidak? Tidak. Yang ada ribut. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Kira-kira itu ada apa? Ada kendaraan, ada mobil, kemudian yang putih-putih garis itu apa? Mobil. Ini bawah. Ini sebutannya apa? Zebra cross, ya. Dan mereka sebelum zebra cross sudah berhenti. Artinya itu posisinya di mana? Tahu? Di lampu merah. Jadi di lampu merah itu sebelum zebra cross kendaraan sudah harus berhenti. Nah, kemudian ada lagi gambar yang terakhir. Masuk. Ada anak-anak, ada siswa berkendaraan 3 orang, 1 pakai helm, 2 tidak pakai helm. Kemudian pakai seragam sekolah, ketemu polisi. Kira-kira mereka tuh sedang diapakan? Ditilang. Kenapa jadi ditilang? Kira-kira ada berhelm. Kemudian apa lagi? Mungkin mereka belum cukup umur untuk memiliki SIM, jujur. Nah, karena memiliki SIM itu umurnya harus 17 tahun, punya KTP. Nah, kemudian apa lagi kira-kira? Sudah kelebihan gerakan, ya kan? Bertiga. Apakah itu bagus untuk orang dewasa melakukan? Oke. Kira-kira menurut kalian dari 4 gambar tadi yang mana yang lebih bagus, suasananya lebih nyaman? Ada yang tadi ada gambar orang antri, yang gambar 1. Kira-kira ini nyaman atau tidak? Nyaman. Kemudian yang gambar 2.
adik kalau gambar 4? Tidak aman, karena itu mengganggu masyarakat. Nah, yang dianya kena hilang karena masalah, yang orang lain yang di sekitarnya pun terkena masalah juga, karena jadinya polisinya menyetopkan kendaraan. Nah, kemudian jadi hari ini kita akan belajar yang berhubungan dengan tadi. Kira-kira ya, belajar hari ini kita akan belajar tentang aturan yang tidak tertulis yang untuk membuat hidup kita lebih nyaman, lebih damai, yaitu norma. Kemudian norma ini adanya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan anak-anak Ibu yang pertama dapat menganalisis ada 4 jenis norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Kemudian memberikan contoh penerapan 4 jenis norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Oh ya, di sini Ibu punya video lagi. Video ada dia video sebuah cerita video. Tolong disaksikan. Ya nggak bisa gitu dong. Kamu tuh ya udah nyerobot antrian nggak malu lagi. Kita semua udah ngantri nih. Kamu juga mesti ngantri. Bu, aku mau pesan nasi goreng dan teh botol ya. Bu, anak ini baru nyampe dan nyerobot antrian. Jangan tinggalin ibu. Kasihan kita yang udah capek-capek ngantri. Hai teman kece, namaku Alana dari Jakarta. Situasi kayak gini merasa familiar gak buat kamu? Mungkin kamu pernah ngerasain yang namanya diserobot waktu ngantri. Pasti rasanya seru banget ya. Gemes banget deh. Kok ada sih orang yang egois banget? Atau malah jangan-jangan kamu sendiri yang nyerobot antrian orang lain? Wah, kalau pernah jangan diulangi lagi ya. Memang kenapa nggak boleh? Mungkin gitu pikir kamu. Emang apa salahnya minta dilayani duluan? Nah, kalau kamu sempat mikir kayak gini, simak nih videonya dengan baik-baik. Seperti cerita di awal tadi, orang-orang yang diserobot pasti merasa kesal. Kenapa? Karena haknya sudah dilanggar. Hak yang mana? Stop dulu. Oke, dari tadi ada video cerita. Kemudian kira-kira masalah apa yang timbul dalam cerita tersebut? Siapa? Ada anak laki-laki? Menyerobot apa tadi namanya? Doni menyerobot. Kenapa menyerobot siapa? Menyerobot antrian di mana? Di depan. Menyerobot antrian di kantin. Kira-kira di sana kita ada kantin? Ada. Kira-kira pernah nggak terjadi di lingkungan sekolah kita kayak itu? Kayaknya pernah sih ya, cuman kita tidak sadar kadang-kadang karena berebut juga ya. Oke, kalau di sini contohnya dia ada kantin sehat di sekolahnya. Lalu ada siapa tuh tadi Doni itu menyerobot antrian teman-temannya. Nah, kira-kira aturan apa yang dilanggar
dari 4 itu yang mana yang dilanggar oleh Doni? Kesopanan. Iya. Kan kawan-kawannya sudah menunggu dengan tertib, antri, sedangkan dia langsung menerobos. Yang mana menerobos, kira-kira itu sopan apa tidak? Tidak. Walaupun posisinya itu ada di sekolah ya. Jadi itu tidak sopan. Kasihan teman-temannya yang sudah mengantri lama, ya kan? Iya. Nah, kemudian coba kita lanjut lagi videonya. Kenapa? Karena haknya sudah dilanggar. Hak yang mana ya? Tentu saja hak untuk dilayani duluan, karena dia sudah mengantri dengan tertib. Kalau kamu baru nyampe, langsung minta dilayani, kamu seperti mencuri hak orang lain yang sedang mengantri. Mencuri tentu nggak baik ya, dan juga nggak adil. Kalau kamu biasa menyerobot antrian, wah, sebenarnya banyak tuh yang punya pandangan jelek pada diri kamu. Tindakan menyerobot antrian itu mencerminkan siapa diri kita. Pasti bukan cermin yang baik ya, egois, gak sopan, gak tahu etika. Dan bisa jadi orang yang diserobot bakal ingat terus tuh kalau kamu anak yang berwatak buruk, gak mau temenan Jadinya nanti kamu bakal dijauhi karena banyak yang gak suka. Gak mau kan kayak gini? Kalau udah tahu nyerobot itu gak bagus, coba deh kamu mikir, kenapa ya saya gak suka ngantri? Yang paling sering mungkin ketiga alasan seperti berikut. Alasan pertama, bosan dan kelamaan. Nanti kan sama aja dengan buang waktu. Itu kan kalau kamu membuang waktu antri. Jangan salah, antri itu sebenarnya kesempatan bagus untuk ngadain banyak hal loh. Bisa ngapain aja ya sembari antri? Banyak. Contohnya, kegiatan rekreasi seperti berjumpa cerita, main game, sesuaikan intinya dari waktu antri sampai yang menyenangkan. Kegiatan produktif, belajar, BPL, dan bikin rencana. Misalnya, hal apa yang harus disiapkan untuk tugas kelompok. Pastinya ada aja kegiatan yang memang harus dikerjakan. Tapi kalau bisa ya, sembari ngantri. Ini yang namanya sembari menyelam minum air. Jadi dia peribahasa sambil menyelam minum air. Jadi memang kita mantri, kita pun bisa melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat. Yuk ajakin kenalan, Sambil membaca buku, siapa tahu dapat tahun baru. dan bacaan pun sekarang tidak hanya di buku ya, di HP. Alasan kedua nggak mau ngantri, ngantri buru-buru. Wah, kalau aku nggak makan sekarang, gak bakal sempat makan siang nih. Nah, kalau jadinya kayak gini, mungkin karena kamu nggak mengatur waktu dengan baik ya. Kalau kamu tahu bakal ada antrian, seharusnya kamu datang lebih awal untuk ngantri, supaya kamu cukup waktu untuk pindah ke kegiatan berikutnya. Kalau kamu memang nggak bisa menghindari, mungkin kamu bisa minta izin dengan sopan sama orang yang ngantri. Maaf ya, ini udah saya duluan. Karena di sini saya mesti ke tempat lain. Kalau nggak dikasih, jangan maksa ya. Apa boleh buat jadikan ini pelajaran untuk mengatur waktu lebih baik lagi lain kali. Langsung juga kalau nanti, yang penting maunya saya. Nah, ini dia yang boleh. Kalau bisa kumpulkan di sekolah dan masyarakat, kita harus peduli dengan orang lain juga ya. Artinya, jangan melanggar hak orang lain dengan menyerobot antriannya. Teman-temanmu pasti menjauhi kalau kamu dianggap anak. Nah, kita coba masuk ke materi. Nih, pengertian norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku atau sifat manusia dalam kehidupan masyarakat. Makanya tadi pas di awal ibu bilang norma itu tidak tertulis, nah kayak
Jadi bisa aja dari misalnya rapat misalnya di masyarakat orang berapa, lalu ini tidak boleh dilanggar, atau jam malam misalnya dibatasi di kampung, kamu harus lapor segini, berarti orang-orang tuh dalam kampung itu dia perlu bikin normanya dulu, bikin aturannya dulu, kayak gitu. Nanti itu yang adanya tidak tertulis. Nah, jadi bisa lewat kemarin sempat di awal kita buat apa menentukan aturannya, musyawarah. Nah, jadi kalau misalnya norma yang dijalankan, kehidupan akan berjalan tertib, aman dan damai. Nah, kemudian pentingnya norma untuk membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Nah, menjaga hubungan harmonis antar sesama manusia. Kalau misalnya norma agama, terus kemudian ada norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan dijalankan dengan baik, maka hidupnya akan berjalan damai, aman. Yang kemudian pengertian masing-masing norma. Yang pertama ada norma agama. Norma agama kira-kira berasal dari siapa? Allah. Ya, kalau kita dari Allah, dari Tuhan. Biasanya dari kita tuh mengetahui dari mendengar ceramah atau yang bisa mengartikan Al-Quran. Nah, di situ ada norma-norma agama. Nah, misalnya ada sebelum makan kita berdoa, sesudah makan pun berdoa, walaupun cuma mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu artinya kita berdoa, bersyukur, ya kan? Ibaratnya kita sebelum memulai pembelajaran aja tadi kita berdoa, jadi itu masuk norma agama. Iya. Kemudian ada norma kesusilaan. Ini berasal dari hati nurani, dari perasaan. Nah, ini contohnya misalnya tidak berbohong, kemudian suka menolong orang lain, kemudian berkata jujur. Ini yang sering terjadi juga di kita, tidak mengolok-olok teman. Siapa di sini yang suka mengolok-olok teman? Nah, jadi ini kalau misalnya mengolok-olok teman melanggar norma kesusilaan, menyakiti hati, kan namanya sakit hati dikata-katai. Nah, jadi jangan dilakukan lagi. Nah, semuanya punya perasaan, punya hati nurani. Kemudian ada norma kesopanan. Nah, ini mengatur tentang tata krama dalam pergaulan. Misalnya berbicara sopan kepada orang yang lebih tua di rumah, orang tua di sekolah dulu, atau mungkin orang tua yang di jalan. Misalnya walaupun kita pada kenal, ada orang yang lebih tua, kita permisi, ya kan? Nah, kemudian memberi salam. Misalnya mau masuk rumah, ini keluar rumah menyelonong, atau langsung mak ulun ke inilah main warteg. Nah, pada mama belum kepada mengizinkan atau tidak. Nah, kira-kira sopan atau kan? Ada. Nah, kemudian ada norma hukum. Nah, ini adalah aturan yang dibikin oleh pemerintah. Berarti sanksinya juga yang mengatur adalah pemerintah. Jika dilanggar ada sanksi tegasnya. Biasanya sanksinya tuh tercantum dalam undang-undang kepolisian, KUHP dan sebagainya. Misalnya, contohnya, nih, yang jangan dilanggar, tidak mencuri. Tadi itu kemudian yang digambar tadi tidak melanggar lalu lintas. Nah, pernah melihat kalau di jalan itu ada tanda belok kemudian bersilang kayak gini? Artinya apa? Tidak boleh putar balik atau belok. Nah, banyak itu sering
melanggar. Kemudian ada lambangnya bulat merah, ada lambang P-nya bahagia. Nah, berarti itu dilarang parkir. Kemudian ini juga banyak terjadi di lingkungan kita, tidak merusak fasilitas umum. Contohnya apa? Merusak fasilitas umum. Misalnya di jalan, kemudian punya apa namanya, pagar, misalnya pagar kantor, kemudian di mural, tahu di mural? Dicat, dicoret-coret, ditulisin macam-macam. Kira-kira itu merusak fasilitas apa? Merusak. Kemudian ada kursi-kursi yang tersedia di pinggir jalan untuk misalnya orang berhenti sejenak, misalnya kelelahan. Kemudian ada lama kursinya hilang. Kira-kira itu merusak fasilitas kan? Dua kejahatannya jadinya mencuri, kemudian rusak, orang tidak bisa berhenti istirahat sejenak di situ. Nah, kemudian mungkin di jalan tuh zebra crossnya dihilangkan, atau misalnya kalau di jalan itu ada jalan khusus untuk disabilitas. Pernah lihat yang batu kuning bulat-bulat? Nah, itu adalah penanda untuk disabilitas orang buta pakai. Ada bulat-bulat kuning yang jejer di jalan. Nah, kalau pernah melihat itu untuk penanda disabilitas, itu membantu mereka misalnya di jalan. Kan orang buta itu pakai tongkat kok jalannya, dan itu kalau dia ya kan ada ya. Nah, di situ dia membantu dia jalan. Kemudian nih, jadi untuk norma itu untuk dari agama tadi berarti dari Tuhan. Kemudian ada yang dari masyarakat, misalnya kesopanan, ada kesusilaan itu dari masyarakat, adat istiadat. Kemudian kalau hukum dari negara, ya. Kemudian norma tersebut untuk membentuk kepribadian dan karakter kita. Oke, sekarang kita sebagai kelompok, ibu punya materi di sini dan karena pendek. Oke, bagi dulu ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. KPD-nya nanti di bawah di tengah itu ada tulisannya tugas kelompoknya, tulis sesuai tadi yang sana. Kelompok 1, 2, ini 3, 4, ini 5. Oke, itu ada materinya di atas sedikit. Ayo selidiki. Nih, dalam masyarakat ada 4 jenis norma yang menjaga ketertiban. Ayo kita pelajari bersama. Ada jenis norma, ada 4. Kemudian ada sumbernya tadi. Kemudian ada sanksi atau akibat jika melanggar normanya. Kemudian ada beberapa contoh di situ. Kemudian tugasnya yang di bawah, amati gambar-gambar di bawah ini. Diskusikan bersama temanmu dan kelompok, termasuk norma manakah perbuatan dari gambar tersebut. Kemudian di kolom di bawahnya berikan alasannya. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan tentang cara mengerjakan tugas kelompok kan? Jadi yang pertama, titik yang pertama dia tuliskan dulu yang digambar itu masuk norma apa? Agama kah, atau kesusilaan kah, atau kesopanan, atau hukum. Nah, kemudian alasannya kenapa? Nah, ya, untuk biasanya yang gambarnya untuk gambar kasus 1 itu mereka sedang kira-kira apa nih? Berdoa mengangkat tangan. Kira-kira yang di atas pangkuan mereka itu apa?
apa yang sekarang lagi rame MBD. Nah, lalu mereka makan bersama. Sebelum memakan MBD-nya, mereka angkat tangan berdoa dulu. Nah, di gambarnya juga ada yang berjilbab, ada yang tidak. Berarti mereka berbeda-beda agama. Nah, yang ditanyakan pokoknya. Dalam satu sekolah tuh ada mesti harus Islam semua. Kalau di sini ada yang agama Kristen yang masuk. Nah, bisa loh, bisa. Tidak ada larangan, kan kita sekolah negeri. Ya. Yang kasus 2, kira-kira itu gambar Islam apa? Masuk ke kelas. Iya, ada ibu guru menunggu di depan kelas, mereka baru datang ke sekolah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Wajib. Nah, kemudian kasus 3. Itu apa? Sedang apa tuh? Posisinya ada di mana kira-kira? Kasus 3. Yang di atas kendaraan itu, yang di atas bangunan. Kereta. Yakin kereta? Jembatan apa? Jembatan penyeberangan pejalan kaki. Nah, supaya orang-orang yang di jalan raya mau pindah ke jalan yang seberangnya bisa lewat sana tanpa harus lewat jalan raya. Kalau jalan raya kan banyak kendaraan, apakah bisa lewat situ? Menerobos, bahaya. Jadi disediakan jembatan penyeberangan pejalan kaki. Nah, kemudian kasus 4, ada 2 orang anak, yang satu luka-luka karena jatuh dari sepeda. Kemudian ada temannya yang menolong. Nah, kira-kira jelas sampai sini? Nah, tugasnya ini kerjasama kelompok ya, kerjasama. Kalau ada yang ditanyakan, angkat tangan lah. Tanya aja sama ibu kalau ada bahan. Jadi yang diisi yang pertama itu normanya. Kira-kira apa alasannya jadi dia nominal itu normal apa? Tulis sana importnya nomor 3. Tugas kelompok seperti ini. Kan? Alasannya anak-anak nyebrang di jembatan penyeberangan pejalan kaki. Dari gambarnya. Ya, kelompok ya. Di atas ada sedikit materinya, bisa jadi pembanding ya. Ada 6 orang dalam 6 kelompok. Boleh, nggak apa-apa. Lewat aja nggak apa-apa. Kalau ada muat, kolomnya ke bawah sedikit. Kalau masih kosong. Kalau ada muat ya ke belakang itu masih apa, Bapak? Masih kosong ke belakang.
penyeberangan. Namanya jembatan penyeberangan. Alasannya cuma itu aja. Yang lain, ada yang lain alasannya atau mungkin normanya beda? Kalau ini katanya kasus 3 itu norma hukum. Ada yang beda normanya? Oh, alasannya dia yang beda. Oke, coba kalau dari gua dulu. Karena iya, itu kan bangunan itu dibangun untuk pejalan kaki supaya mereka bisa menyeberang. Apakah jembatan penyeberangan boleh dipakai oleh kendaraan sepeda motor? Tidak boleh. Nah, nanti merusak fasilitas. Nah, kalau kelompok 4 apa alasannya? Iya, karena kita harus menuruti mampu lalu lintas. Ya, kalau dia lewat di jalan raya yang ada dia, yang pejalan kaki kira-kira akan terjadi apa? Kalau lewat jalan aspal, kecelakaan. Kemudian yang sepeda motor akhirnya menabrak pejalan kaki. Jadi itu melanggar lalu lintas. Oke, yang terakhir kasus 4 kita sama-sama. Kira-kira kasus 4 normanya apa? Kesusila. Oke, alasannya deh. Dari kelompok 1 dulu. Apa kelompok 1? Beda-beda deh. Karena anak itu menolong temannya yang jatuh dari
Lalu jawablah pertanyaan yang tersedia. Ada judulnya Sehari Bersama Doni. Di ceritanya ada pagi hari ibu meminta tolong Doni membelikan gula di warung dan memberinya uang lebih untuk jajan. Di jalan Doni melihat sebuah dompet jatuh. Ia ragu antara mengambilnya atau mengembalikannya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Saat di warung, ia bertemu Pak RT dan menyapanya dengan ramah sambil sedikit menundukkan kepala. Namun, saat mengantri, temannya menyerobot antriannya. Doni merasa kesal, tetapi ia memilih untuk menegur temannya dengan baik-baik. Di sini ada 3 pertanyaan dari cerita tadi. Perbuatan baik apa saja yang dilakukan oleh Doni? Kemudian yang kedua, aturan tidak tertulis apa yang dilanggar oleh teman Doni? Yang ketiga, mengapa penting bagi kita untuk selalu berbuat jujur dan sopan kepada orang lain? Berarti itu menanyakan alasannya. Ini tugasnya masing-masing nakak, jadi jangan kerja sama. Yang tadi tugas kelompok kerja sama. Kalau ini sendiri-sendiri. Utarakan pendapat kalian masing-masing.
Yay. Sudah selesai. Ini ya. Pembelajaran ada refleksi. Di lembar sebelahnya ada refleksi pembelajaran. Kemudian tulis nama itu. Kira-kira tadi setelah kita berdiskusi, kita renungkan sejenak. Yang pertama, kira-kira norma manakah yang menurutmu paling mudah untuk dilakukan setiap hari? Berikan alasannya. Menurut Pian dari 4 norma, yang mana yang paling mudah untuk dilakukan setiap hari? Boleh sih itu? Setiap orang berbeda, jadi jangan terpacu ini benar atau salah. Kalau menurut Pian, kira-kira yang pertama, yang paling mudah untuk dilakukan setiap hari norma apa? Norma agama kah? Norma kesopanan? Atau norma kesusilaan? Atau norma hukum? Satu aja. Kalau menurut Pian ada lebih dari satu boleh? Boleh lebih dari satu. Yang paling mudah ya untuk dilakukan setiap hari. Oke, kemudian yang kedua, satu kesulitan apa yang kamu temui saat mencoba membedakan jenis-jenis norma? Membedakan, oh ini masuk norma mana? Kira-kira kesulitannya apa? Kalian temui? Misalnya jadi yang itu yang refleksi itu jangan pacu ke belakang yang nomor 2 tuh kesulitan kamu membedakan jenis-jenis norma.
Ini terus yang di bawahnya ada yang dicetak. Kalau dicetak sesuai. Nah, sesuai dengan diri kalian. Yang nyatet aja kalau kalian sudah mengatakan aku sudah bisa menyebutkan 4 jenis norma. Kalau kalian masih bisa, kalau belum tidak bisa kemudian aku bisa memberikan contoh pembuatan diri sesuai dengan nah, kemudian aku senang belajar dan berdiskusi bersama teman-teman. Kalau belum harus cek. Nah, itu yang di bawah yang pemahaman Dewi. Kalau biar merasa sudah sesuai dengan biar silakan digaplek. Kalau belum kasih tahu. Pokoknya dapat agama, sopana, kesusilaan. Ya, di sini kira-kira kesimpulan pembelajaran hari ini yang didapat apa? Hari ini kita sudah belajar apa aja? Norma. Ada berapa norma? 4. Apa aja? Norma agama, kesopanan, kesusilaan, kemudian hukum. Kalau misalnya kita melanggar norma, apa yang akan kita dapatkan? Teguran, apa lagi? Dikucilkan, apa lagi? Dihukum sesuai aturannya dan berlaku. Artinya itu tuh sebutannya apa nak? Sanksi hukum ya. Hukum tuh tidak pasti hukum tertulis, hukum lewat apa? Ucapan. Nah. Kemudian kira-kira apakah bisa buat biar melaksanakan norma-norma itu dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Yang jelas kalau agama pasti ya, apalagi kita agama Islam. Kira-kira yang paling utama dari orang berumat Islam apa? Sholat, lima waktu, berdoa, ya. Kemudian kesopanan, kesusilaan, kesopanan, menghormati orang. Kemudian ada kesusilaan, menghormati orang yang lebih tua. Kemudian ada yang norma hukum yang berlaku di masyarakat, berarti di jalan raya atau di sekitar sini. Kalau di sini kan kita ada apa lampu merah ya, ada ruang wanita. Kira-kira di sana tuh masih banyak pelanggaran atau kan? Banyak. Berarti ada yang masih belum sadar dengan norma hukum. Padahal sudah dibikin lampu merah masih dilanggar ya. Oke. Nanti setelah belajar norma kita akan masuk ke kewajiban ya. Itu lebih dalamnya lagi kita kupas tentang norma, kemudian hubungan hak yang boleh kita terima, kemudian ada kewajiban yang harus kita lakukan itu masih berhubungan.
Bye-bye.